Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan membahas lab dengan judul konsep ranking untuk dan implementasinya. Dan di sini juga saya akan membahas di video ini routing pada layer 3. Oke, di sini menggunakan layer 3, di sini menggunakan layer 2. Namun pada lab ini, di sini saya menggunakan layer 3 semua ya. Oke, di sini saya menggunakan layer 3. Di sini untuk MLS layer 3, di sini menggunakan MLS layer 3, di sini juga menggunakan MLS layer 3. Cuma di sini logonya saya rubah menjadi suite layer 2. Oke, sini saya akan untuk video ini sebenarnya melanjutkan video yang sebelumnya, yaitu tentang konsep VLAN dan implementasinya. Oke, di sini sebelum saya mulai konfigurasi, saya coba jelaskan dulu tentang konsep ranking. Jadi pada dasarnya untuk konsep ranking itu adalah untuk menghubungkan banyak VLAN. Oke, di sini sudah ada VLAN 10, VLAN 20, VLAN 10, VLAN 20. Nah, teman-teman bisa anggap nih di suite yang sebelah kiri atau di sini R3, ini adalah suite di lantai 1. Kemudian yang di sebelah kanan R4, ini adalah suite yang berada di lantai 2. Nah, biasanya itu antar divisi atau antar departemen itu harus saling terhubung, entah itu untuk tukaran file, transfer data, atau memang harus ngeprint di departemen tersebut. Biasanya tuh ada policy-polisinya di suatu perusahaan, dan biasanya itu diterapkan di banking, di multi finance, atau di asuransi. Ada banyak sebenarnya yang menggunakan rule tersebut. Nah, biasanya kita ingin menghubungkan nih VLAN 10 dengan VLAN 10. Anggap di sini VLAN 10 adalah divisi IT. Kemudian VLAN 20 ini adalah anggaplah divisi finance. Oke. Nah, biasanya itu antar VLAN 10 itu saling terhubung ke lantai 2 VLAN 10 divisi IT. VLAN 20 di lantai 1 itu ingin berhubungan dengan lantai 2 yaitu divisi finance, seperti itu. Nah, di sini kita perlu konfigurasi ranking. Jadi untuk menghubungkan banyak VLAN, VLAN 10, VLAN 20 itu saling terhubung ke lantai 2 yaitu di VLAN 10 dan 20. Oke, untuk konfigurasi VLAN ini sebenarnya nggak hanya berpatokan dengan ini ya. Ini sebenarnya sudah saya jelaskan untuk konsep VLAN, VLAN 10, VLAN 20. Jadi teman-teman juga nggak perlu nggak harus sama dengan yang saya konfigurasi di sini. Namun di sini yang saya konfigurasi ada real ya, real di customer yang yang pernah saya implementasikan. Jadi saya coba untuk labkan di sini untuk sharing ya. Oke. Oke, itu adalah sedikit tentang konsep ranking. Nah, sekarang ada pertanyaan lagi nih. Kapan sih sebenarnya untuk akses port dan kita gunakan untuk mode ranking ini? Ini sebenarnya mengulang video tutorial saya sebelumnya ya. Jadi sesuai dengan perbedaannya, untuk akses port ini digunakan hanya untuk satu VLAN. Nah, di sini ada VLAN 10. Di port E10 ini hanya bisa dilewatkan oleh satu VLAN, yaitu VLAN 10. Nah, sebaliknya, jika ada lebih dari satu VLAN, maka kita harus konfigurasi port interface suite menjadi ranking. Nah, di sini ada VLAN 10, ada VLAN 20, di mana VLAN tersebut itu ingin berkomunikasi ke VLAN yang lain. Nah, itu kan banyak VLAN, VLAN 10 dan VLAN 20. Nah, itu adalah kapan digunakan untuk mode akses dan kapan digunakan untuk mode ranking, seperti itu. Oke, di sini saya akan coba nyalakan untuk suite R3, yaitu suite yang berada di lantai 1. Sini saya nyalakan. Oh ya, untuk iOS-nya, iOS perangkat router, iOS perangkat suite multilayer itu sudah saya sharing di video saya yang sebelumnya. Jadi teman-teman bisa download dan teman-teman bisa mengikuti panduan yang sudah saya buat di video YouTube saya. Nah, di sini saya akan menyalahkan 3 perangkat ya, 3 perangkat Cisco, yaitu MLS dan suite layer 2. Oke, yang sebelah kanan ini belum saya nyalakan dulu karena di sini yang akan saya bahas adalah MLS, routing, dan ranking. Oke, di sini saya coba saya coba klik 2 kali. Oke. Oke, open SSH telnet. Di sini juga saya klik 2 kali. Ini biasanya kalau untuk install FNG ini membutuhkan perangkat yang lumayan tinggi ya, beda dengan Cisco Packet Tracer. Oke, di sini sudah terbuka ya. Oke. Switch. Oke. Oke, sebenarnya belum ada problem di sini. Oke, kita buka lagi.
Oke. Nah, di sini sebenarnya belum diberi nama ya. Untuk switch-nya configure. Di sini saya akan beri nama switch 1, yaitu switch yang berada di lantai 1. Oke, di sini saya verifikasi dulu so VLAN brief. Nah, jadi teman-teman perlu ingat ya, untuk port E12 nih, port E12 dan port E12 di lantai 2 ini belum bisa saling terhubung. Jadi ketika teman-teman konfigurasi awal atau ingin colok kabel lah gitu kan dari perangkat switch, itu colok kabel ke switch yang lain, itu by default menggunakan VLAN 1. Ya, oke, by default menggunakan VLAN 1. Nah, perhatikan di sini E1/2 ini berada di VLAN 1. Jadi by default itu menggunakan VLAN 1. Nah, kita harus rubah dulu nih port E1/2 ini itu ke mode tracking. Nah, untuk konfigurasinya sebenarnya sangat mudah ya. Kita masuk dulu ke interface E1/2, oke. Switch port. Nah, karena di sini saya menggunakan layar 3 di iOS-nya, di iOS FVNG ini. Namun untuk realnya itu biasanya menggunakan layar 2. Biasanya untuk ke akses itu menggunakan layar 2. Nah, perbedaannya itu kalau untuk layar 2 itu kita tidak perlu konfigurasi switch port tracking seperti ini, encapsulation. Nah, jadi sebenarnya untuk layar 2 sendiri switch port mode trunk seperti ini. Nah, namun karena di sini saya menggunakan layar 3, di sini ada error. And interface with tracking encapsulation is auto. Jadi kita harus rubah dulu nih encapsulation ini. Kita harus rubah dulu encapsulation ini. Oke, kita harus rubah dulu encapsulation. Switch port trunk encapsulation. Nah, encapsulation ini ada dua sebenarnya sih di sini. Namun untuk di realnya di sini ada 3. Jadi untuk perbedaannya, kalau untuk .1Q ini adalah menghubungkan multi vendor. Contoh misalkan switch Cisco itu ingin terkoneksi ke perangkat Juniper misalkan, atau ingin terkoneksi ke perangkat Mikrotik gitu, atau non Cisco lah seperti itu. Nah, ini bisa menggunakan .1Q. Nah, untuk ESL ini adalah properti dari Cisco. Jadi bisa menghubungkan antar perangkat Cisco ketemu Cisco, itu bisa menggunakan ESL. Nah, untuk di lab ini saya menggunakan .1Q ya. Oke. Nah, switch port mode trunk. Nah, kita rubah dulu nih port E12 ini ke mode trunk. Nah, sekarang kita akan coba verifikasi sudo sh interface trunk. Nah, di sini kita bisa lihat port E12 mode on encapsulation 1Q status tracking. Native VLAN 1 atau VLAN default ya. Oke, nah ini R3 yang berada di lantai 1. Nah, sekarang kita akan konfigurasi switch yang berada di lantai 2. Oke, di sini kita buka dulu switch yang berada di lantai 2. Oke, di sini kita beri nama dulu ya untuk hostname-nya. Hostname switch lantai 2. Oke. Nah, di sini kita akan konfigurasi juga. Kita lihat E12 ya. Interface E12 switch port trunk encapsulation .1Q switch port mode trunk. Nah, kita verifikasi do sh interface tracking. Oke. Do sh interface tracking. Nah, trunk ya. Nah, di sini juga sudah berubah, yaitu mode on .1Q status tracking native VLAN 1. Nah, sekarang kita akan coba verifikasi atau kita akan coba tes ping ya antara VLAN 10 yang berada di lantai 1 itu bisa berhubungan dengan VLAN 10 yang berada di lantai 2. Ini kita coba nyalakan dulu untuk PC-PC-nya. Oke, kita coba nyalakan dulu ya. Kita coba open. Nah, di sini sudah dikonfigurasi ya untuk IP address-nya. Kita akan coba cek di PPC7. Oke. PPC7 ini ya. Oke. So IP. Oke, sepertinya ini belum dikonfigurasi untuk IP-nya. Di sini saya akan konfigurasi ya. IP 10.0.10. Harus satu segmen ya.
Sini 10 0 10. Oke, di sini saya akan konfigurasi 6/24. Oke. Nah, di sini belum saya pasang gateway, nanti akan saya coba simulasikan dengan menggunakan pasang gateway. Nah, sekarang saya akan coba ping 10 0 10 5. Nah, di sini belum bisa saling terhubung ya. Ini kita lihat dulu untuk konfigurasinya di E02. Oke. Di port 4 E02. So run interface E02. Nah, di sini belum dikonfigurasi untuk mode akses di port E02. Oke, sini kita konfigurasi dulu interface E02 switch port mode akses. Switch port akses VLAN, kita assign VLAN 10 ya. Kita save dulu WR. Nah, sekarang kita akan coba ping. Kita akan coba ping ke VLAN 5. Oke, masih belum up. 10.05, kita cek lagi. Kita coba cek ya. So IP ping 10.0 10.5 10.6. Nah, di sini sudah bisa ngeping ke 10.6. Kita lihat ya, karena di sini belum up ya status interface-nya. Nah, di sini antar VLAN sudah bisa ping ya, di mana IP yang sebelah kiri di lantai 1 ini menggunakan IP address 10.0.10.5. Kita lihat. Nah, ini PPC 5 ya. Oke, kita lihat 10.0.10.5 ini berada di VLAN 10, kemudian juga 10. Kemudian juga di sini oke, 10.10.6 ini berada di lantai 2. Oke, ini sudah bisa saling terhubung. Nah, sekarang kita verifikasi untuk yang VLAN 20 ya. Oke, kita verifikasi untuk yang VLAN 20. So IP. Nah, ini belum dikonfigurasi untuk IP address-nya. Di sini kita akan konfigurasi dulu ya. IP 10.0.20.5/24. Oke. Kemudian juga yang di lantai 2 ini kita konfigurasi dulu IP 10.0.26/24. Oke. Kemudian kita make sure dulu untuk yang di switch lantai 1 di port E1/1 apakah ini sudah di assign VLAN-nya. Ini bisa kita lihat di R3 ya. Kita bisa lihat di sini do sh run int e11. Oke, di sini sudah menggunakan VLAN 10, namun di sini saya akan rubah ya interface E11 switch port akses VLAN 20. Nah, kemudian juga sama di switch lantai 2 di port E03. Ini juga kita rubah di port E03 ya. Do sh run int e03. Kita lihat. Nah, ini belum dikonfigurasi. Kita konfigurasi dulu. Switch port mode akses, switch port akses VLAN 20. Oke. Oke, ini nggak perlu di noset ya. Kita save do r. Yang switch di lantai 1 juga kita save do r. Oke, nah sekarang kita akan coba tes verifikasi ya. Ping. Oke, di VPC 6. Di sini VPC 6. Kita ping 10.0.26. Nah, ini sepertinya belum up ya. Belum up. Yang berada di VPC 8. Nah, ini VPC 8. Oke. Ping 10.0.20.5. Nah, ini udah up. Sekarang kita lihat. Nah, ini juga udah up. Nah, ini antar VLAN bisa nih ngeping kan. VLAN 10 bisa ping ke VLAN 10. Namun kalau untuk ping VLAN 10 ke VLAN 20 ini tidak akan pernah bisa tanpa ada bantuan multi layar atau perangkat Cisco atau perangkat layar 3. Kita akan coba verifikasi ya. Kita akan coba verifikasi. PPC 5. PPC 5. Nah, ini PPC 5.
Kita akan coba ping 10.026. Nah, ini tidak akan bisa tanpa ada bantuan layar 3. Tuh, tanpa ada bantuan layar 3. Oke, walaupun di sini satu subnet, tetap dia tidak akan bisa. Oke, tanpa ada bantuan layar 3 multi-switch. Nah, kali ini saya akan membahas untuk multi-switch. Kita akan lanjut ke multi-switch ya. Kita akan bahas. Oke, kita akan buka untuk konfigurasinya. Langsung saja saya akan konfigurasi. Hal pertama yang teman-teman lakukan dan perlu teman ingat, by default itu Cisco layer 3 juga merupakan switch layer 2. Jadi teman-teman harus rubah dulu itu dengan cara ketik, masuk dulu ke konfigurasi terminal IP routing. Nah, IP routing ini merubah jadi layer 2 gitu ke layer 3. Jadi agar bisa saling berkomunikasi beda VLAN. Seperti itu, VLAN 10 dan VLAN 20 itu bisa saling komunikasi. Dengan merubah switch di layer 3 itu dengan konfigurasi IP routing ini. Oke, jadi by default itu switch juga merupakan switch layer 2 ya untuk layer 3. Maka kita harus ketik config IP routing. Nah, sekarang saya akan tambahkan gateway di perangkat layer 3 interface. Ini kita verifikasi dulu. So VLAN brief. Nah, di sini sudah ketik ya. Oh, di sini namanya people. Oke, di sini namanya people. Tadi saya bilang kan finance. Ya, tidak masalah lah. Itu contoh aja gitu kan. Jadi untuk VLAN 20 adalah untuk people ya, atau HRD seperti itu. Nah, di sini kita akan konfigurasi interface VLAN 10. IP address 10.0.10.254. Oke, di sini nggak bisa langsung slash ya, tapi ketik dulu 255.255.255.0. Nah, pilih no shut. Nah, kemudian interface VLAN 20. IP address 10.0.20.254. 255.255.255.0. Oke, no shut. Kita cek untuk interface so IP int brief. Oke, nah ini biasanya di paling bawah nih. Nah, ini masih down ya statusnya. Kita coba lihat dulu interface VLAN 10. Oke, set no shut. Oke, sekarang saya akan coba untuk konfigurasi tracking dari switch layer 3 ini ke switch layer 2. Saya akan coba untuk konfigurasi mode tracking dulu ya. Interface E00 switch port trunk encapsulation.1q switch port mode trank. Nah, begitu juga di switch layer 2 ya, di port E00. Di switch layer 2-nya ini juga kita konfigurasi INT E00 switch port trunk encapsulation.1q switch port mode trank. Oke, jadi nanti yang akan saya konfigurasi portnya itu adalah E00, E00, dan E01 dan E03 yang ada di MLS layer 3. Oke, nah sekarang saya akan masuk ke switch lantai 2. Saya akan rubah dulu ke mode tracking. Oke, interface E0, kita lihat portnya E01, interface E01 switch port trunk encapsulation.1q switch port mode trank. Oke, kemudian juga di port E03 di switch multilayer ini juga kita rubah INT E03 switch port trunk encapsulation.1q switch port mode trank. Oke, no shut. Kita refresh dulu. Nah, kita pastikan dulu so IP enter brief. Oke, di sini sudah up ya untuk VLAN 10. Oke, interface sudah up. Nah, sekarang saya akan pasang gateway di masing-masing PC. Jadi nanti gateway di PC ini itu berada di Cisco layer 3 di multi layer. Nah, kita akan masuk dulu ke PC-nya. Di sini saya akan masuk ke PPC 5 ya. IP 10.0.10.5/24 10.0.10.254. Nah, 254 ini adalah gateway yang berada di Cisco layer 3.
Oke, 0 subnet. 10 0 oh 10 5 10 5 ya, sorry, ini ada salah saya. 24 10 0 10 254. Ini karena saya salah ketik. Jadi di sini untuk IP dan untuk gateway-nya berbeda. Jadi di sini no same subnet, tidak sama untuk subnetnya. Oke, nah selanjutnya di sini saya akan masuk ke VPC 6 atau VLAN 20. Di sini juga saya rubah IP 10.0.25/24 10.0.20.254 gateway-nya. Kemudian juga di PPC 7 juga saya akan coba masuk IP 10.0.10.6 ya, 24 10.0 10.254 gateway-nya. Kemudian juga di PPC 8 ini kita rubah IP 10.0.20.6/24 10.0.20.254. Oke, sekarang saya akan coba verifikasi dengan cara ping ke gateway dulu nih. Ping 10.0.20.254. Nah, sini sudah bisa untuk VLAN 20. Nah, kemudian juga saya verifikasi untuk di VLAN 10 ya. Ping ke gateway 10.0.20.254. Nah, ini juga bisa. Oke, ke 10.10. Salah IP. 10.254. Oke, bisa. Nah, sekarang saya akan coba ping beda VLAN. So IP 10.0.10.5. Kemudian yang di sebelah kanan so IP 10.0.10.10.0.26. Saya akan coba ping. Oke, beda subnet dan beda VLAN dengan menggunakan Cisco layer 3 10.0.20.6. Nah, ini bisa. Dan sebaliknya 10.0.10.5. Nah, ini juga bisa. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi untuk menghubungkan beda VLAN atau beda subnet itu diperlukan perangkat layer 3. Dalam hal ini yang saya konfigurasi yaitu MLS layer 3. Oke. Demikian untuk video ini. Untuk next videonya saya akan coba jelaskan untuk port security ya. Untuk port security saya jelaskan. Jadi port security ini pernah saya implementasikan itu sekitar tahun 2015 di customer. Nanti saya akan tunjukkan untuk konfigurasinya. Oke, demikian pembahasan tentang tracking dan implementasinya dan konfigurasi MLS dan implementasinya. Semoga yang saya berikan di tutorial video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman dan membantu pekerjaan teman-teman sebagai network engineer. Oke, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.